Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan bars models dan cara matematis biasa yang pernah kalian pelajari untuk menyelesaikan soal cerita. Ya, di sini saya akan menggunakan beberapa contoh soal ya. Soal pertama kita akan menyelesaikan soal cerita ini dengan menggunakan bars models ya. Nah, soalnya adalah Harry dan Farid mempunyai uang 12.000. Harry dan Peter mempunyai uang 23.000. Jika Peter mempunyai jumlah uang 6 kali lebih banyak daripada Farid, berapa jumlah uang Harry? Oke. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini dengan bar models ya. Biasanya soal-soal ini di SMP juga ada ya, tapi diselesaikan dengan cara masuknya ke dalam sistem persamaan linear dua variabel ya. Tapi ini kan untuk konteks SD, jadi kita menggunakan bars models ya. Oke, kita ubah dulu soal cerita ini ya. Kita ke dalam models ya. Kita menggunakan model sini ya. Di sini saya menggunakan persegi panjang begitu ya. Saya asumsikan bahwa yang kotak ini adalah punya Harry ya. Jadi uang Harry terus kotak merah ini ya, sebanyak kotak merah ini. Lalu uang Farid adalah yang kotak kuning. Oke, sampai sini dulu. Ya, jadi Harry dan Farid uangnya ini totalnya adalah 12.000 rupiah. Oke. Nah, ini kalimat yang pertama ya, selesai. Lalu kita teruskan untuk kalimat yang kedua. Harry dan Peter mempunyai uang 23.000 rupiah. Ya, Harry sama ya bagiannya ya, karena Harry yang di sini sama dengan di sini sama. Nah, uang Harry yang di sini jika ditambah Peter ya, itu hasilnya adalah 23.000. Tapi kalian jangan lupa di sini ada keterangannya lagi. Jika Peter mempunyai jumlah uang 6 kali lebih banyak daripada Farid ya. Jadi uang Peter ini 6 kali lebih banyak daripada Farid. Berarti Peter yang segini, saya asumsikan gambarnya seperti ini, Peter uangnya. Nah, dia hitungannya adalah 6 kali lebih banyak. Berarti dari Farid ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kali lebih banyak daripada Farid. Begitu ya. Oke, jadi 6 kali Farid begitu. Nah, uang Harry ditambah uang Peter itu hasilnya adalah 23.000 di soal di sini ya, keterangannya. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah uang Harry? Nah, selesailah model kita di sini ya. Inilah jadinya seperti ini. Nah, dari model ini kita akan menyelesaikan soal cerita ini ya. Nah, dari sini kamu bisa lihat ya, ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan ya, sebagai petunjuk begitu ya. Perhatikan di sini, saya kasih garis hitam ini ya, putus-putus hitam ini. Nah, dari sini kan Harry sama Farid ini kan total 12.000 ya. Berarti saya bisa bilang bahwa Harry dan Farid yang di sini ya, di pada bagian Peter ini juga 12.000. Nah, dari bagian ini ya, Harry dan Farid yang di bagian Peter ini 12.000, maka sisanya gimana cara menghitungnya? Nah, kamu tahu di keseluruhannya Harry dan Peter itu uangnya totalnya adalah 23.000. Nah, kita tahu ya dari sini sampai ke sini itu 12.000, maka sisanya adalah 23.000 kita dikurangkan dengan 12.000 yang di sini, maka 11.000 ya sisanya. Nah, 11.000 itu ya yaitu untuk bagian ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian atau 5 unit ya uang Farid. 5 unit uang Farid. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 unit uang Farid adalah 11.000. Maka dari sini kita bisa hitung 1 unitnya berapa. Kalau 5 unit itu 11.000, maka 1 unit uang Farid kita bisa hitung dengan cara 11.000 dibagi 5. Begitu sama dengan 2.200 rupiah. Ya. Jadi uang Farid ya itu adalah 2.200 rupiah. Lalu bagaimana kita untuk mencari atau menentukan uang Harry di sini? Ternyata dari bars model sini kita bisa lihat juga hubungannya ya. Harry ditambah Farid itu uangnya 12.000 ya. Kita udah tahu nih Farid uangnya 2.200, maka uang Harry ditambah uang Farid sama dengan 12.000 kan. Nah, di sini kita bisa tentukan uang Harry berarti 12.000 dikurang uang Farid ya. Uang Harry sama dengan 12.000 dikurang 2.200 ya, sama dengan 9.800. Jadi uang Harry itu adalah 9.800. Begitu ya anak-anak. Jika masih kecepatan, kalian bisa ulang ya penjelasan saya
dengan memutar ulang video ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke cara yang kedua, ya, soal matematis. Saya menggunakan contoh soal yang lain ya. Di sini saya punya contoh soal, sebuah botol mampu menampung 450 cm3 air, ya. Pak Gun harus mengisi 19 botol yang sama dengan air, ya. Jadi 19 botol yang sama, ya, dengan air. Berarti 19 botol ini, satu botolnya berisi maksimal 450 cm3 air, begitu. Jika harga air Rp15 per cm3, berapa yang harus dibayar Pak Gun seluruhnya? Oke, yang pertama kita bisa hitung ya, total jumlah air. Kita akan cari total air yang dibeli oleh Pak Gun. Caranya gimana? Ya kita kalikan aja 450 cm3 dikali 19. Kenapa? Karena satu botol itu hanya mampu menampung maksimal 450 cm3 air. Lalu Pak Gun ini mengisi 19 botol, maka kita kali 19. Hasilnya adalah 8.500 cm3. Kemudian dari sini ya kita udah tahu nih harga total air yang dibeli oleh Pak Gun. Maka kita kalikan aja dengan harganya. Di sini dijelaskan bahwa jika harga air Rp15 ya per cm3, maka 8.000 cm3 kita kalikan dengan Rp15. Hasilnya adalah Rp128.250. Begitu. Jadi, ya Pak Gun harus membayar uang sebesar Rp128.250. Oke? Sampai di sini penjelasannya. Selamat belajar anak-anak.